dari cara-cara yang beliau praktekkan ini kan sudah sangat jelas-jelas bahwa kemudian beliau membagi-bagi beras, membagi-bagi uang pada momentum pilkada ini. Ini kan cara-cara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Hendry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini, kawan-kawan pendengar semua, pendengar setia dari channel Hendry Majid, saya sedang mau mendiskusikan persoalan yang ada di Kabupaten Wakatobi terkait dengan perbuatan salah satu oknum yang menimbulkan banyak simpang siur, banyak perdebatan sengit dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Saya pada konten ini saya telah kehadiran narasumber. Pertama saya perkenalkan beliau, namanya adalah Bang Syahriyadin Ishab. Beliau ini dalam kapasitas sebagai advokat, sebagai salah satu kader terbaik juga yang ada di Kabupaten Wakatobi, yang sudah mempunyai kiprah di luar Wakatobi, di Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan dalam kancah nasional. Oke, sebelumnya Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, saya mau bercerita terlebih awal, Pak, terkait dengan polemik yang ditimbulkan oleh salah seorang yang dari kabupaten lain datang di Kabupaten Wakatobi, yang oleh masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa, dan mungkin menganggap bahwa itu mungkin tidak perlu. Saya mau sebut namanya Pak Umar Samiun. Jadi atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Umar Samiun kemarin di Tomia, bahkan di Wangi-Wangi, sempat membagi-bagi beras dan sembako, dan juga uang dalam bentuk uang tunai. Dalam kapasitas dulu dia membagi-bagi itu adalah sebagai salah satu relawan atau tim dari Pak Halyana dan Ilmiati Daud ini. Maka lalu itu menjadi kisruh di tengah-tengah masyarakat yang ada, apalagi ini menyangkut dengan pandemi COVID-19 ini. Saya sebenarnya di konten ini saya mau bertanya, sekaligus mau konsultasi terkait dengan, apalagi Abang dalam kapasitas sebagai praktisi hukum, saya mau pengen bertanya tentang bagaimana Abang sebagai praktisi hukum menjawab perdebatan publik, Melihat perdebatan, melihat perdebatan itu. Kalau saya sih terus terang, yang pertama saya juga mengamati itu. Saya ingin sampaikan bahwa saya mengamati itu melalui media sosial. Jadi di situ saya melihat bahwa ada perdebatan yang kemudian ada perbedaan persepsi. Ya, perbedaan persepsi. Jadi sebagian masyarakat ini melihat problem ini dari sisi sosial. Ya. Sementara sebagian yang lain melihatnya dari sisi hukum. Ya, dari sisi hukum. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Umar Samiun, membagi-bagi beras bahkan 30-40 ton kan, bahkan membagi-bagi uang di pasar-pasar. Nah, itu yang kalau kita melihat atau menggunakan kacamata sosial, tentu pasti siapapun akan mengatakan bahwa itu hal yang baik. Itu harus sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu. Itu sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Tetapi kemudian saya juga melalui konten-konten seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam hal ini Wakatobi menghadapi momentum pilkada, tentunya kita mesti
paham kondisi ini. Ya, Pak. Kita mesti paham bahwa ini kan momentum pilkada. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi hukum, di hukum itu sederhana. Dia hanya bicara benar atau salah. Benar atau salah bukan baik atau buruk. Bukan baik atau buruk. Kalau dari sisi sosial betul, kita bicara baik buruk. Nah, inilah yang kemudian saya pengen konsultasikan kepada Abang. Saya paham, saya tahu Abang. Saya juga tidak meragukan kapasitas Abang sebagai layar. Jadi yang berkembang di masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi bahwa sampai kemudian orang akan mau baku bunuh-bunuh malah. Ya, Karena melihat ini adalah sesuatu hal yang baik tanpa melihat bahwa ini adalah persoalan sebenarnya adalah persoalan hukum. ya, jadi saya kira seperti ini. Yang menjadi perdebatan saat ini adalah satukan dulu persepsinya. Bahwa di dalam hidup bermasyarakat itu ada aturan yang mengikat. Ya. Ada aturan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pilkada. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita menghadapi momentum pilkada, maka kegiatan sosial itu harus tunduk juga pada aturan. Ya. Saya sepakat. Itu dulu loh yang harus kita pertajam pemahaman kita. Di mana tadi kan saya sudah sampaikan, bicara terkait sosial dari cara pandang masyarakat itu wah hal yang ditunggu-tunggu. Tetapi dari kacamata hukum, lagi-lagi saya sampaikan bahwa itu kekeliruan, itu kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Umar Syamil. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Umar. Oke. Saya mau pengen bertanya kalau gitu. Akibat dari perbuatan, akibat hukum dari perbuatan Pak Umar Syamiun ini, Abang melihatnya seperti apa? Jadi saya kira begini. Yang pertama, sebelum saya ingin menyampaikan akibat hukumnya, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan nomenklatur mana yang mengatur itu. Karena tanpa kita melihat nomenklatur yang mengatur itu, Ya. lo boro-boro kita mau bicara akibat. Sementara ini kan saya sudah katakan bahwa ketika bicara hukum itu adalah benar dan salah. Ya. Nah, benar salah maksudnya yang saya sampaikan tadi, ketika tidak ada aturan yang mengaturnya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi saya sampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang kita lakukan, kemudian itu dilarang oleh aturan, itu kan sebuah kesalahan namanya. Ya. Kalau sudah ditetapkan aturan bahwa tidak boleh begini kamu, tarak. Kemudian kita melakukan itu kan salah. Ya, salah. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pilkada itu sudah ada nomenklaturnya, bahkan sudah beberapa kali berubah dari tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 itu, terus perubahan keduanya malah Undang-Undang Nomor 1 juga tahun 2015, dan yang terakhir yang sampai hari ini dipakai, yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, itu dulu yang harus dipahami sehingga kita berani mengatakan bahwa yang dilakukan ini salah. Ya. Oke. Saya mau tanya, apa yang termuat di situ? Yang termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu. Jadi saya melihatnya di pasal 73. Pasal 73 ayat 4. Ya. Di pasal 73 kan sudah sangat jelas dikatakan selain calon kepala daerah maupun wakil juga mengikat tim sukses, relawan maupun pihak lain. Iya, pihak lain. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi. Ya, siap. Relawan maupun pihak lain. Ya. Nah, apa yang dilakukan yang dilarang di situ? Melakukan aktivitas, baik itu berupa menjanjikan atau memberi uang, ataupun dalam bentuk lain yang dapat mengakibatkan pilihan pemilih pada kontestasi politik itu berubah. Tentunya itu kemudian harus kita kaji dari kejadian yang ada di Kabupaten Wakatobi, terutama di dalam beberapa YouTube, beberapa
postingan di media online. Ya. Di situ kan ada teriakan-teriakan Pak Umar ini lagi Sambil membagi, ada teriakan-teriakan nomor 2. Nah, ini kemudian patut hukumnya untuk ditelusuri kebenaran Ya. dan sejauh mana keterlibatan Pak Umar Samiun Ya. terhadap perpolitikan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Nah, saya kembali ke pasal tadi. Ya. Di situ ada bahasanya bahwa pihak lain ini luas. Yang termaktub dalam pasal 73 poin Ayat 4. ayat 4. Jadi di situ bahasanya luas sehingga dapat kita terjemahkan bahwa setiap orang malah yang melakukan kegiatan yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih itu dapat dijerat oleh pasal yang tidak disebut. oleh pasal 73 ayat 4 ini Oh. yang notabene jelaskan ancaman pidananya. Sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan ancaman pidananya, saya ingin memperjelas dulu terkait dengan unsur pasal ini. Siap. Unsur pasal unsur pasal 73 ayat 4 ini. Itu yang pertama, unsurnya itu barang siapa. Ya, Nah, barang siapa ini mengarah ke subjek hukum. Ya. Siapa dia? Henry Majid kah atau Pak Umar Samiun? Ya. Nah, dalam pandangan hukum, yang dimaksud dengan kategori subjek hukum ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Umar Samiun itu adalah orang yang cakap hukum atau apakah Umar Samiun itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ya, pasti Sudah pasti cakap lah. Apalagi kan beliau mantan kepala daerah kan, bukan mantan napi. mantan napi Jambi. Ya tentunya beliau sangat paham gitu. Iya, iya. Apalagi napinya juga kan masalah suap kan, Masalah suap, masalah money politik. Iya. Sehingga beliau sangat paham terkait itu. Iya, siap, siap. Yang kedua, unsur dengan sengaja. Nah, unsur dengan sengaja mempengaruhi orang lain ini tentunya kita bisa melihat bahwa apakah kegiatan Pak Umar Samiun ini adalah kegiatan yang dadakan? Kan tidak mungkin. Iya. Dari Buton membawa beras ke Kaledupa, ke Tomia, ke Wangi-Wangi. ke Binongko dalam jumlah yang begitu banyak. Ini harus penuh perencanaan gitu. Artinya Pak Umar Perbuatan Samiun pada ini saat untuk melakukan itu kan secara sadar. secara sadar dia menyadari bahwa saya harus siapkan ini gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat akibat hukum daripada yang dilakukan, Ya. di situ kan ada akibat hukumnya. Nah, akibat hukumnya ini saya sudah jelas bahwa dari apa yang dilakukan oleh Pak Umar dapat bahkan itu sudah jelas mempengaruhi psikologis pemilih untuk mengarah kepada salah satu kandidat. Ya. Nah, kalau unsurnya sudah terpenuhi, kemudian hal ini tidak dilakukan sesegera mungkin penanganannya, saya bisa katakan bahwa demokrasi kita hancur total. Hancur total. Terutama pihak Bawaslu dengan tim Gakumdunya. Kalau kemudian tidak punya nyali untuk mengungkap perkara ini sama sekali pihak Bawaslu pun sepakat untuk menghancurkan demokrasi di Kabupaten Wakatobi. Wih, keras itu Bang. Iya, Berarti karena ini kan tadi unsurnya sudah jelas terpenuhi. ya terpenuhi. Lah apalagi kemudian yang harus membuat mereka diam atau membuat mereka tidak bertindak. Ya. Secara hukum, saya melihat ini bahwa suatu yang memang pidana pemilu. Karena ini ya momentum politik. Dia dia memenuhi unsur pidana ya. Iya, tadi kan sudah sampaikan. Ya. Dia orang yang cakap hukum. Kemudian ada suatu perbuatan bahkan memberi barang dan uang, beras dengan uang untuk mempengaruhi pemilih. Nah, wujud daripada dampak daripada itu kan sudah jelas bahwa psikologis pemilih terutama kita di Kabupaten Wakatobi terpengaruh. Oke,
Oke Bang, saya mau bertanya. Adakah di undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 10. Adakah di undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu yang mengatur tentang sanksi? Oh iya jelas. Ya. Bukan aturan kalau dia tidak punya sanksi. Siap. Coba Abang Jadi, bisa terangkan kepada saya, kepada kalau semua masyarakat yang ada supaya apa? kita paham. Di kabupaten terkait dengan pemilu ini, sanksinya itu sudah sangat jelas, diancam dengan pasal 187A. Itu di undang-undang yang sama ya, 187A. Itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan money politik atau kegiatan lain atau menjanjikan sesuatu sehingga dapat mempengaruhi pilihan pemilih atau masyarakat, itu disanksi dengan ancaman pidana minimal 36 bulan. Ini ada ancaman minimal loh. Minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Ini ancaman yang sangat bagi saya cukup berat. Bahkan di situ juga ditambah dengan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar, atau diganti dengan kurungan penjara, kan begitu sistem hukum kita. Nah ini kemudian harus betul-betul kalau kita mau menjaga citra, kita mau melindungi tujuan, memperjuangkan tujuan daripada demokrasi, hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Terkait, saya kira gini, saya juga mau menanggapi terkait dengan tanggapan-tanggapan Pak Umar Samiun di media sosial bahwa berarti pernah ada tanggapan dari Pak Umar Samiun? Iya, itu kan ada termuat di media online bahwa beliau menganggap itu bahwa adalah perbuatan sedekah. Beliau mengatakan bahwa bersedekah, baik tanggapan Pak Umar maupun tanggapan teman-temannya, kan, orang-orang yang sepaham dengan itu. Saya pikir dalam menghadapi kontestasi politik dan pandemi ya, ini tidak bisa terlepas dari pandemi. Kalau murni bahwa ini adalah kegiatan sosial, kemanusiaan, dalam hal ini beliau bersedekah karena pandemi, kan nomenklatur membantu dalam pandemi juga kan ada. Dan saya melihat bahwa beliau tidak melakukan itu, sehingga kacamata hukumlah yang paling tepat kita lihat di sini dalam menghadapi momentum partai politik, momentum pilkada ini. Saya kira itu yang Oke Bang. Tadi sudah disebutkan tadi pasal 73 ayat berapa? 4. Ayat 4. Ya. Terkait dengan subjek hukum. Ya. Saya mau tanya sama Abang. Ini kan Umar Samiun adalah sudah pasti seperti yang Abang sudah terangkan tadi adalah sebagai subjek hukum. Tapi di pasal itu ada tentang, jadi di pasal yang telah Abang sebutkan dan jelaskan tadi itu bahwa Pak Umar Samiun, saya belum kepada Pak Umar Samiun dulu. Ada di situ poin tentang tim kampanye, dia sebagai relawan atau pihak lain. Saya mau tanya kepada Abang, dalam kapasitas sampai di sini, Pak Umar Samiun itu masuk dia sebagai apa? Jadi saya gini ya, pahami itu pasal sebaik mungkin. Siap. Di mana letak keberadaan Pak Umar Samiun? Karena sesungguhnya pasal itu menyebutkan bahwa siapapun. Iya, prinsipnya pasal itu menyatakan siapapun. Karena apa? Tadi menyatakan selain calon, partai politik, tim kampanye, relawan, dan ada di situ kata maupun pihak lain. Nah, ini artinya bahwa secara hukum dikatakan oleh pasal itu bahwa siapa saja. Termasuk Pak Umar Samiun. Masuk di situ. Keberadaan dia, entah dia sebagai relawan kah, atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan relawan, tetapi ketika yang dilakukan itu dapat mengarahkan, dapat mempengaruhi pilihan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau membuat suara tidak sah, itu jelas bahwa termaktub di dalam pasal itu. Oke, mungkin dalam bahasa lain itu adalah akibat politik ya daripada perbuatan Pak Umar Samiun ini.
Kalau saya melihatnya, saya tidak mau bicara tentang akibat politik. Saya mau melihat penegakan hukum kita. Dalam pasal ini kan sudah jelas. Maka kewajiban kita, kewajiban pihak Bawaslu atau Gakumdu harus mengambil tindakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Umar Samiun. Oke Bang, saya mungkin balik kepada pembahasan poin pertama tadi. Terkait apa? Terkait dengan saya lebih melihat abang ini adalah sebagai, selain daripada praktisi hukum, abang juga ini adalah sebagai salah satu putra asli dari Kabupaten Wakatobi. Bagaimana sebenarnya, kenapa sampai kemudian harus ada ini? Sampai Pak Umar Samiun itu harus turun dan sebagainya, mengganggu demokrasi yang ada di Kabupaten Wakatobi. Itu kira-kira abang, ayo kita wakili semua masyarakat, bahwa sebenarnya kan bahwa hadirnya Pak Umar Samiun itu ada sebagian memang orang yang pro kontra lah. Ada yang mau menerima dia, ada juga yang tidak mau menerima dia. Sekarang saya pengen abang mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk mengutarakan itu. Jadi kalau saya begini ya, saya tidak pernah mendapatkan legitimate untuk mewakili masyarakat terkait kehadiran dan keberadaan Umar Minimal di konten ini. Keberadaan Umar Samiun di Pilkada Kabupaten Wakatobi. Sebagai masyarakat Kabupaten Wakatobi, saya sebenarnya terkait dengan Pak Umar Samiun, kehadirannya di Kabupaten Wakatobi dalam momentum pilkada ini hal yang wajar-wajar saja. Wajar. Iya, wajar-wajar saja ketika beliau hanya hadir untuk kemudian memberikan dukungan politik kepada satu kandidat dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar. Tetapi ya, saya gini, dari cara-cara yang beliau praktekkan ini kan sudah sangat jelas-jelas bahwa kemudian beliau membagi-bagi beras, membagi-bagi uang pada momentum pilkada ini. Ini kan cara-cara yang salah. Sehingga terhadap kehadiran Pak Umar dalam kontestasi politik di Kabupaten Wakatobi dengan cara-cara yang salah, model-model seperti ini, itu sama halnya beliau hadir ke Wakatobi untuk kemudian mencederai demokrasi kita. Ini kemudian yang harus disampaikan dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, bahwa siapapun yang datang, terlepas dari Pak Umar, ketika melakukan hal-hal yang serupa, yang notabene-nya hanya untuk mencederai kehidupan berdemokrasi kita, tatanan sosial kita, mau membuat kita bertengkar antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, saya mengutuk tindakan-tindakan seperti itu. Itu harus disampaikan, harus diketahui bahwa saya secara pribadi sebagai generasi muda Wakatobi, kehadiran beliau di kontestasi politik yang mempraktekkan cara-cara yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan norma hukum yang ada di Republik ini, saya kutuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Lantang kita tolak. Saya nyatakan bahwa perbuatan itu salah dan memang perbuatan pidana. Memang bagaimana baiknya Pak Umar Samiun ini? Apa harus kita, ya mungkin dia harus pulang atau gimana? Ya jadi saya begini, melihat apa yang sudah diperagakan, apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Umar dalam kontestasi politik hari ini di Kabupaten Wakatobi, lebih baik beliau pulang lah, jangan ikut campur di Pilkada Wakatobi. Itu bukan sesuatu yang menarik dan bisa diambil sebagai sampel pembelajaran. Justru itu adalah sejarah buruk terhadap masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi. Terutama itu menjadi hal yang sangat yang menghabisi generasi-generasi Wakatobi yang kemudian punya keinginan, sehingga ke depan yang punya keinginan bahwa ke depan itu masyarakat kita itu cerdas lah, menggunakan hak pilihnya itu dengan betul-betul berdasarkan hati nurani mereka, bukan karena ada kemudian pembagian beras dan karena ada pembagian uang dalam bentuk tunai yang dalam dilakukan bentuk oleh Pak tunai. Umar Samiun. Iya, seperti yang dilakukan oleh Pak Umar itu kan hal-hal yang memang mau menghabisi impian-impian kita sebagai generasi Wakatobi, bahwasanya ya
masyarakat kita itu ke depan memahami nilai-nilai demokrasi gitu. Tapi begini Pak, bahwa oke, kita bisa untuk mengatakan hal yang serupa itu. Hanya kan di masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi itu kan bahkan orang ada joget-jogetnya, diberi gelar ode malah oleh salah satu kecamatan di Wakatobi. Artinya apa? Artinya Pak Umar Syamiun ini juga yang nampak di media-media itu dia mendapat jamuan yang khusus begitu. Saya malah ada apa sebenarnya dengan Pak Umar Syamiun ini? Ya, jadi saya tidak terlalu tidak mau membahas terlalu jauh tentang pemberian gelar itu karena itu bicara kewenangan budayawan atau tradisi suatu tempat, suatu daerah. Tapi yang saya lihat terlepas dari apa yang dilakukan oleh Pak Umar, dari kacamata hukum tadi saya sudah sampaikan bahwa ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Sehingga sebagai putra daerah, ya itulah saya mengatakan bahwa beliau itu lebih bagus tidak usah hadir lah di Wakatobi kalau hanya memberikan contoh-contoh berdemokrasi yang tidak benar, Tidak sehat. yang tidak sehat. Karena di diri Pak Umar sendiri terkait berhubungan dengan demokrasi ini, saya sedikit tahulah problem, masalah sebelum dia muncul di pilkada saat ini. Misalkan kayak di Pilwali Kota Bau-Bau, beliau kan juga adalah salah satu pelaku money politik. Pelaku money politik. Berani ya Bang Brit, jangan sampai kita itu ada putusannya loh. Ada putusan pengadilan. Itu kalau saya kurang ingat, tapi putusannya ada. Memang beliau itu sempat divonis dan dinyatakan terbukti bersalah. Itu kalau saya tidak salah kejadiannya di Mawasangka. Kejadiannya kalau saya tidak salah pada saat itu. Berarti sidang betul-betul Pak Umar ini vonis jatuh ini kan bukan saya yang katakan, ini ketuk palu putusan pengadilan. Dan ditahan juga Pak Umar Syamiun. Ditahan pada saat itu kurang lebih 6 bulan. Bahkan itu kan sempat mencuat di 2009 di saat beliau mau calon legislatif pada saat itu. Coba, ya gimana? Nah, di kondisi itu karena masa sanksinya ini tidak sampai di atas 5 tahun, makanya beliau tetap diloloskan sebagai calon oleh KPU pada saat itu di tahun 2009. Oke. Nah, selain daripada kejadian di Mawasangka yang sudah ingkrah itu, ada lagi perbuatan yang lain yang juga menyangkut tentang politik mungkin di mana? Jadi yang kedua di diri Pak Umar juga, ini kan belum lama ini beliau keluar kan karena ditahan oleh KPK terkait dengan kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini juga kan bicara tentang hasil perolehan suara yang kemudian mencoba beliau mau pengaruhi. Beliau Pak Umar Syamiun ini adalah pelaku suap. Ya kan pelaku suap. Putusannya kan di situ jelas dikatakan bahwa terbukti dan meyakinkan. Artinya kalau itu tidak benar, ya silakan dipertanyakan kepada majelis yang memutuskan itu. Ya enggak. Bagi saya sebagai putra daerah Kabupaten Wakatobi dan sebagai masyarakat Wakatobi, kita harus selektif lah melihat siapapun yang datang kemudian memberikan pengaruh-pengaruh di dalam dunia politik. Mantan napi ke Wakatobi diterima kan? Wakatobi kan diterima. Won saja yang kemudian kasus lain yang tidak ada hubungannya dengan pemilu kada, itu kan banyak juga yang menolak. Loh, lalu kemudian ini yang nyata-nyata jelas. Dua kali malah yang berhubungan dengan pemilu. Kita harus terima begitu saja. Jangan seperti itulah masyarakat Wakatobi. Justru saya begini. Apa yang diperagakan hari ini sebagai putra daerah Kabupaten Wakatobi, saya merasa tersinggung. Karena apa? Begitu gampangnya masyarakat kita diobok-obok. Bahkan dikasih bertengkar di media sosial lah. Masyarakat yang semestinya melakukan aktivitas hari-hari seperti biasa malah hari ini harus turun demo lah. Itu kan gejolak sosial yang muncul karena perbuatan orang tersebut. Perbuatan Pak Umar. Perbuatan Pak Umar ini. Itu kan enggak
Umar ini. tidak harus kita menerima mentah-mentah seperti itu. Kasihan kita kan masyarakat Wakatobi. Kasihan masyarakat kita. Yang kena Kalau efek dari kita sebagai masyarakat ilmiah, saya sudah jelas menyampaikan tadi pandangan saya bahwa untuk bisa menerima beliau ini, Pak Umar ini, kita harus lihat dulu siapa beliau ini dalam pilkada ini. Iya. Jangan karena beras 10 liter atau uang 100.000 kita kemudian mau dikasih bertengkar-tengkar sama orang ini. Ini kan tidak benar. Iya. Kalau saya melihat apa yang terjadi, kemudian melihat gejolak akibat daripada yang dilakukan ini, saya sayangkan sekali. Masyarakat kita kok dibikin kayak apa begitu, hanya dihargai dengan uang 100.000. Itu kalau dalam satu periode uang 100.000 itu berapa per hari kira-kira? Saya kira masyarakat bisa menghitung. Iya, betul. Memang pada posisi ini masyarakat harus banyak belajar, Iya. edukasi, bukan dengan datangnya orang lalu tiba-tiba membagi uang kiri kanan, itu yang harus dipelajari. Ya, jadi saya begini. Mudah-mudahan melalui juga edukasi-edukasi seperti yang Pak Henry Majid lakukan ini, masyarakat kita itu menyadari bahwa kita sebagai putra daerah walaupun sudah meninggalkan Kabupaten Wakatobi, itu kita tetap memikirkan generasi kita. Sehingga ke depan betul-betul pemimpin yang dipilih oleh generasi itu bukan pemimpin yang karena suap, bukan pemimpin karena ada uang 100.000 kemudian itu yang kita pilih. Tapi harapan kita ke depan bahwa masyarakat itu memilih pemimpin itu karena programnya. Ya, program. Apa program yang kemudian mau dibangun, mau diapakan ini Kabupaten Wakatobi? Bukan ini kamu. Ini 100.000. 100.000 kamu. TPS berapa kamu? Kan itu yang tidak Oh, iya. benar. Ada kan sambil. Iya, jadi kan ada itu di balik kartu nama apa sebagai kupon itu kan ada juga TPS berapa kamu. Nah, hal-hal semacam itu kan, aduh gimana? Di mana harga diri kita mau dibeli dengan uang 100.000? Pak Umar. 5 tahun untuk satu periode kepemimpinan itu kan sangat membunuh harapan kita tadi bahwa ke depan masyarakat bisa cerdas dengan gaya-gaya pembagian seperti ini, lalu kemudian masyarakat kita terkecoh. Paling tidak di situ sangat jelas bahwa psikologi pemilih itu pasti terpengaruh. Sehingga kalau kemudian kita belum melihat, kalau ada pertanyaan bahwa ini kan dampaknya belum bisa kita lihat karena belum pemilihan. Tetapi kan ini psikologi loh. Seseorang ketika psikologinya terpengaruh, bayangkan saja kalau kita mau lihat kegiatan lain di luar daripada pemilu ini, seorang pelaku bom bunuh diri itu karena psikologinya terpengaruh. Sehingga psikologi itu justru yang menentukan pilihan seseorang adalah psikologi seseorang. Terbukti dengan apa? Dengan adanya pertingkaian orang baik di media sosial maupun di Kabupaten Wakatobi. Ini saja dampak yang paling berpengaruh. Luar biasa. Saya kira itulah yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Oke Bang, terima Saya kasih. kira itu yang paling perlu kita tekankan. Siap, oke Bang. Terima kasih atas saran, atas semua ide-ide yang telah Bang keluarkan di konten saya kali ini. Saya berikan edukasi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi bahwa apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Saryadi SH ini untuk diadopsi, diterapkan dalam semua kehidupan kita bermasyarakat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di konten saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap.